Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Kisworo dan saya di sini akan sedikit mempresentasikan tentang aktualisasi nilai Pancasila. Di sini ada table of content. Yang pertama ada asal mula Pancasila, yang kedua Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan ketiga ada sumber. Asal mula Pancasila. Profesor Notonegoro menyebutkan adanya beberapa macam asal mula atau sebab musabab Pancasila dapat digunakan sebagai falsafah negara. Yang pertama ada causa materialis, yaitu causa materialis atau asal mula bahan. Berarti bangsa Indonesia merupakan asal muasal bahan pembentukan Pancasila. Yang kedua ada causa formalis, yang artinya bagaimana Pancasila dirumuskan atau disusun sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Causa formalis menjelaskan bagaimana awal mula Pancasila terbentuk atau terbangun. Lanjut, di sini ada causa efisien yang disebut juga asal mula karya, yang artinya bagaimana Pancasila dijadikan dasar filsafat negara. Dalam hal ini, PPKI menjadi asal mula karya Pancasila. Lalu ada causa finalis yang disebut juga asal mula tujuan. Pancasila dirumuskan serta dibahas dalam sidang pendiri negara. Tujuannya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Maka causa finalis dari terbentuknya Pancasila adalah sebagai dasar negara. Berdasarkan asal kata atau etimologi, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang mengandung arti panca artinya 5 dan sila artinya dasar, sehingga artinya 5 dasar. Lalu dalam pengertian filsafat, istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani philosophia. Lalu di sini ada Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Yang pertama, dengan cara deduktif, sebagai sistem deduktif hakikat Pancasila dikaji, serta disusun secara sistematis dan seksama dalam keutuhan pandangan yang komprehensif. Contoh dalam bentuk deduktif, teks Pancasila itu sendiri dan nilai-nilai Pancasila dalam konstitusi negara seperti Undang-Undang Dasar 1945. Lalu dengan cara induktif, cara kedua yaitu dengan cara induktif. Secara induktif, hakikat Pancasila ditelusuri dengan cara mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang selaras dari gejala-gejala tersebut. Contoh bentuk induktif yaitu gotong royong sebagai aktualisasi dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, atau toleransi sebagai wujud pengamalan sila pertama. Lalu di sini ada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, serta menjadi tujuan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia juga visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Dan di sini ada sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
peneguhan Pancasila sebagai dasar negara terdapat pada pembukaan undang-undang juga terdapat pula dalam ketetapan MPR. Selain itu, juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum negara. Lalu di sini ada sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Sumber sosiologis Pancasila telah berakar dalam kehidupan masyarakat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan yang berbeda-beda. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Hal ini dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualitas harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi. Hal ini dapat ditemukan dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, dan tidak menyolok atau berlebihan. Terima kasih, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, sekarang kita sudah bertemu dengan salah satu narasumber kita. Mungkin dari Teteh bisa mengenalkan diri dan dari mana? Ya, baik. Terima kasih. Saya Nada Zakwatika, bisa dipanggil Otun maupun Nada. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Tunggal Perbangsa Karawang. Baik, berarti kita sama-sama Fika ya tuh, seangkatan juga. Jadi gini Teh, aku ada beberapa pertanyaan tentang seputaran Pancasila gitu. Mungkin Teh bisa bantu jawab atau bisa dibilang diskusi juga sih di sini. Buat yang pertama, apa sih yang Teteh pahami tentang aktualisasi nilai Pancasila? Nah, dari Pancasila tersebut juga kan Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pergaulan, dengan sesama manusia, maupun dengan mengelola lingkungan hidup. Berarti Pancasila itu nggak cuma sekedar dasar negara ya, kayak berarti kita juga harus ngeaktualisasi atau mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Terus ada pertanyaan kedua nih Teh, buat Teteh, apa pentingnya ngeaktualisasiin nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat Indonesia sih Teh? Tadi sudah saya sebutkan ya, penting banget. Terus nilai-nilai Pancasila kan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu pada masa sekarang nih, masa pandemi, di mana negara kita mendapatkan wabah COVID-19. Nah, keadaan ini mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, yaitu efektivitas pemerintah yang berpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang diterbitkan pemerintah, serta kesadaran pada masyarakat untuk menghubungkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat, yakni dengan menjauhi sikap egosentris yang hanya memikirkan diri sendiri. Nah, hal tersebut dapat diimplementasikan nih dengan keputusan tetap berada di rumah, tidak berpergian, dan menghindari kerumunan.
benar juga ya Teh, itu salah satu cara ngeimplementasi nilai-nilai Pancasila di bangsa Indonesia ini ya Teh. Apalagi Iya, apalagi sekarang lagi di COVID juga masa kan. ya Terus nggak keluar rumah kan. iya enggak, jangan dong. Sebetulnya kan sekarang wawancara juga melalui online gitu, berarti udah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Dengan wawancara ini juga kita sudah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Oke, jawabannya. Lalu sekarang ada pertanyaan terakhir deh Teh. Gimana sih cara Teteh ngaktualisasiin nilai-nilai Pancasila sebagai seorang mahasiswa? Kan Teteh itu mahasiswa ya Teh ya, di Universitas Islam Terbangsa Karawang. Gimana tuh implementasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri dari seorang mahasiswa? Mungkin jawab ya, ya saya ambil dari masa pandemi lagi nih. Nah, saya kan seorang mahasiswa, juga bisa diambil tuh dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sila ini tuh mengarahkan bahwa bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Terus, hal ini juga perlu tercermin dalam semua tindakan nyata, termasuk dalam menyikapi pandemi ini kan. Nah, tindakan aku itu perlu dilandasi kecerdasan, spiritual, dan ekologis. Terlebih lagi, harus diharapkan dapat menyikapi berbagai tantangan dengan bijak. Apa yang terjadi tidak terlepas dari kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Teh buat waktunya dan jawabannya. Saya sendiri jadi nambah pandangan baru gitu buat tentang aktualisasi Pancasila. Jadi ada pandangan baru juga setelah diskusi sama Teteh. Terima kasih ya Teh waktunya. Iya, sama-sama. Baik, sekarang kita bertemu dengan narasumber yang kedua. Mungkin dari Teteh bisa memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Holisah Nurul Salamah. Holis ya, Teh Holis itu sekarang kerja apa kuliah itu? Kuliah di UPI Purwakarta, jurusan PGSD. Oh, di Purwakarta. Jadi gini Teh, aku ada sedikit pertanyaan atau mungkin bisa dibilang diskusi ya tentang nilai-nilai dari Pancasila. Bisa dibantu buat pertanyaannya. Yang pertama, apa sih yang saya ketahui tentang aktualisasi nilai Pancasila? Apa yang saya pahami mengenai aktualisasi nilai Pancasila, menurut saya aktualisasi nilai Pancasila itu berarti kita mengamalkan apa saja nilai-nilai yang berada di dalam ayat-ayat Pancasila gitu. Kan banyak tuh, ada sila ke-1 sampai sila ke-5. Jadi kita itu harus merealisasikan atau melakukan norma-norma yang tertera atau yang terlaksana gitu. Sehingga kita itu kalau ingin melakukan sesuatu sesuai nilai Pancasila. Jadi segala sesuatu yang ada yang ada dalam sila Pancasila itu direalisasikan gitu ya Teh? Ya. Oke. Terus ada pertanyaan yang kedua nih Teh, buat Teh, apa sih pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu buat masyarakat Indonesia? Menurut saya ya penting gitu ya, karena di dalam nilai-nilai Pancasila itu kan mengandung banyak hal positif gitu yang bisa kita lakukan, dan juga banyak norma-norma yang bisa mengatur gitu ya jalannya atau mobilitas masyarakat. Jadi ya sangat penting untuk
mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila guna membangun masyarakat yang lebih rukun, yang lebih tertata, dan sistem-sistem pemerintahan yang lebih lebih baik gitu. Lalu ini ada yang pertanyaan terakhir gitu, misalnya jawabannya memuaskan gitu. Ini ada pertanyaan terakhir nih. Buat itu cara buat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila buat seorang mahasiswa itu kayak gimana sih? Kan kita tahu sendiri Teteh kuliah, saya kuliah. Nah, kita sebagai mahasiswa itu gimana sih buat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Kalau dari Teteh itu? Kalau dari saya, cara untuk mengaktualisasi atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai seorang mahasiswa, ya berarti kita itu harus menjadi warga negara yang baik dulu. Dengan kita menjadi warga negara yang baik, kita akan mendapatkan beberapa nilai-nilai gitu, sehingga saat kita menjadi mahasiswa kita dapat berkontribusi dalam kegiatan kemahasiswaan, misalnya di sila ketiga misalnya Persatuan Indonesia kan. Berarti kita itu harus menjadi mahasiswa yang dapat mempersatukan banyaknya perbedaan di kelas atau di prodi atau di fakultas kayak gitu, sehingga nilai Pancasila itu dapat terrealisasikan sebagaimana mestinya. Dan juga kita itu kan pasti memiliki potensi untuk menjadi seorang organisator ya. Berarti ya kita sebagai organisator di kampus, organisator mahasiswa harus menjadi sebuah penggerak yang amanah, terus yang bertanggung jawab dan jujur, seperti itu. Makasih banget ya Teh buat jawabannya. Jadi nambah ilmu baru juga buat kedepannya ada referensi gitu. Terima kasih banget buat jawabannya Teh Polis ya. Ya, sama-sama. Mungkin cukup sekian ya buat narasumber kali ini. Terima kasih Teh buat waktunya. Sama-sama, terima kasih kembali. Sekarang kita sudah bertemu dengan narasumber kita yang ketiga. Silakan Teteh bisa langsung mengenalkan diri. Baik, sebelumnya terima kasih Dimas telah menjadikan saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Resti Nurhalimah Sitorus. Saya mahasiswi di Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, tahun angkatan 2021. Baik ya Teh Resti, jadi di sini aku mau sedikit wawancara dan diskusi juga gitu tentang Pancasila gitu, tentang nilai-nilai Pancasila. Buat yang pertama, apa sih yang Teteh pahami tentang implementasi dari nilai Pancasila itu? Jadi yang saya tahu gitu ya, implementan Pancasila itu sebuah kegiatan menerapkan gitu ya, atau mengaplikasikan atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau bisa juga disebut sebagai ini ya, kehidupan sehari-hari kita gitu. Benar gak nih? Gak benar, kan implementasi itu ya dilaksanakan, dilakukan ya gitu, seperti itu. Terus buat apa sih pentingnya mengimplementasiin nilai-nilai Pancasila itu buat seluruh masyarakat Indonesia? Apa pentingnya? Kan implementasi itu sebuah penerapan gitu ya. Kalau ditanya penting apa enggaknya gitu, tentu penting banget gitu. Kenapa? Karena Pancasila ini kan sebuah dasar negara gitu, yang mana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini kita yang dijadikan sebagai acuannya itu Pancasila gitu. Jadi ya sebagai dasar negara gitu, pedoman kita gitu. Pancasila itu pedoman kita dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Selain itu Pancasila juga fungsinya nggak cuma sebagai dasar negara aja gitu,
banyak fungsinya gitu. Ada sebagai ideologi negara, sebagai sistem filsafat, sebagai solusi masalah bangsa, sebagai nilai dasar pengembangan ilmu, dan sebagai nilai dasar hukum dan juga lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya dibilang nggak penting, kayaknya salah gitu. Dan nggak kebayang juga gitu kalau misalnya Indonesia ini tidak mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Bisa jadi kayak kacau gitu karena nggak punya pedoman gitu. Dan pastinya juga sebuah negara punya pedomannya masing-masing atau yang dijadikan sebagai acuannya gitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Jadi penting banget malah. Jadi menurut saya itu Pancasila itu penting banget ya buat kita ini ya, soalnya karena udah dijadikan pedoman juga gitu kan. Iya, betul. Terus ini nih ada pertanyaan ya sebagai penutup juga buat Teteh, gimana sih cara mengimplementasiin nilai-nilai Pancasila dari sisi seorang mahasiswa gitu kan. Kita itu kan sama-sama kuliah. Menurut Teteh sendiri cara implementasi nilai-nilai Pancasila itu gimana sih dari pandangan seorang mahasiswa? Ini disebutin dari sila pertama sampai sila kelima gitu. Ya bebas ya, seringkasnya aja gitu, sebisanya aja gitu. Kalau semuanya bisa ya silakan. Oke, kita bahas dari sila pertama dulu ya. Sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Gimana sih cara seorang mahasiswa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasilanya gitu? Pertama nih, di universitas itu kan gak cuma dari satu daerah. Kalau misalnya kayak dari SD, SMP, dan SMA itu kan murid-muridnya itu paling dari daerah-daerah sekitaran sekolah lain itu aja gitu kan. Sedangkan kalau di universitas kan itu banyak gitu. Ada yang dari Solo, Bandung, ada yang dari Jawa Timur gitu. Jadi beragam-ragam dan pastinya juga agamanya juga beragam-ragam. Jadi caranya kita itu pertama kita menghargai perbedaan yang ada gitu. Ya, jadi menghargai agamanya masing-masing aja gitu. Lalu sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Cara kita mengimplementasinya yaitu dengan menjalankan peran mahasiswa sebagai moral face. Dalam hal ini mahasiswa dijadikan sebagai acuan dalam berperilaku, yang artinya kita ini diharapkan untuk memiliki karakter yang baik gitu. Nilai karakter itu bisa ditunjukkan lewat moral yang beradab atau perilakunya yang sesuai dengan status kita sebagai mahasiswa. Jadi kenapa sih mahasiswa ini dijadikan acuan gitu? Karena gimana ya, semakin kita tumbuh gitu ya, jadi dewasa gitu, pasti kita ini dijadikan sebagai contoh untuk orang-orang yang lebih muda daripada kita gitu. Lalu untuk sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Cara mengimplementasinya yaitu dengan menjalankan peran mahasiswa sebagai iron stock dan agent of change gitu. Yang pertama untuk iron stock itu mahasiswa ini kita berperan sebagai sebuah aset bangsa dan harapan gitu ya. Aset bangsa untuk memajukan bangsa Indonesia gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa para mahasiswa ini menimba ilmu setinggi-tingginya gitu untuk memajukan bangsa Indonesia ke depannya. Lalu tadi yang kedua sebagai agent of change, yang artinya kita sebagai penerus bangsa ini harus membawa Indonesia ini ke perubahan yang lebih baik. Gitu. Lalu yang keempat kemanusiaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Cara mengimplementasikannya yaitu dengan menjalankan peran mahasiswa sebagai guardian of value, yang artinya kita sebagai mahasiswa menjalankan peran sebagai penjaga nilai di masyarakat untuk mengawasi dan menyuarakan pendapat jika ada penerapan nilai yang tidak sesuai gitu ya.
Selain sebagai penjaga nilai, mahasiswa juga bisa menyebarkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya itu. Lalu yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cara mengimplementasikannya yaitu dengan menjalankan peran sebagai social control. Jadi di sini itu mahasiswa berperan sebagai untuk mengontrol kehidupan sosial gitu. Apabila ada hal yang tidak beres gitu ya, atau yang tidak sesuai dengan masyarakat gitu, dan dipandang nyeleneh gitu ya. Nah, mahasiswa ini kita bisa menyampaikan pendapat, saran, dan kritik sebagai bentuk perwakilan dari masyarakat kepada pihak yang berwenang gitu. Jadi menurut aku itu sih cara mengimplementasikannya kayak gitu. Lengkap banget ya Teh. Gak apa-apa kan, jadi ilmu juga buat yang mungkin segitu aja ya. Pertanyaannya udah habis. Wawancaranya terima kasih buat waktunya ya Teh Resti. Terima kasih waktunya. Ya. Terima kasih juga ya udah jadi sumber.